Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anjalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hab li wahab ilman wa hikmatan warzuqni ya rajak rizqan min haitsu la yahtasib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan malam ini dalam satu agenda pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Alumni IPB. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmah, turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Gara-gara nyamuk sehingga ada pabrik racun nyamuk, dan dari nyamuk itulah banyak orang yang mengambil keuntungan. Alhamdulillah. Gara-gara corona ya, sehingga masyarakat sekarang menjadi ramai membicarakan masalah itu. Ya, sebagai orang yang bertakwa, kita akan meyakini bahwa orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan apa-apa yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Di dalam surah Al-Hasyr tadi sudah saya bacakan, walau anjalna hadzal Qur'an ala jabalin, kalaulah Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, ya, la ra'aitahu, pasti kamu akan melihat, menyaksikan, ya, apa yang terjadi pada gunung, khosian, tunduk, ya, mutasaddian, terbelah itu gunung. Kenapa? Min khosyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya terhadap ayat-ayat Allah. Nah, buat kita manusia, watilkal amsalu nadribuha, kata Allah, inilah perumpamaan yang kami tunjukkan, ayat-ayat kami linnasi kepada manusia, la'alahum yatafakkarun, agar mereka manusia itu berpikir. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21, maaf, ayat 31. Surah Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 31. Nah, malam ini saya ingin mengajak kepada Ikhwan semua membahas satu kajian menarik tentang ada pelajaran apa yang bisa kita angkat dari virus corona. Kita hubungkan dengan ayat Quran. Ya. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca Fatihah Ummul Quran sebagai
doa mustajab, ayat mulia, mukjizat. Dengan ayat-ayat ini kita niatkan untuk mendoakan guru-guru kita semua, orang tua kita, ibu, ayah dan bapak kita, kemudian keluarga kita, wabil khusus keluarga besar, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid alumni IPB, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadar Rasulullah, ila hadiniya wa la kulli niyatin shalihah la hadrati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhila wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwan azizah, ada hal yang menarik dari ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, ayat-ayat Allah yang kauniyah, ya. Kalaulah tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon ini dijadikan sebagai penaannya, tinta lautan dijadikan tintanya, itu tidak cukup untuk menuliskan ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah, ya. Yang penting sekarang bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita bisa manfaatkan, ilmu yang kita bisa amalkan dan bisa menyelamatkan kita fiddin wa dunya wal akhirah insyaallah. Kita menyadari bahwa kondisi kita sekarang adalah orang yang masih membutuhkan ilmu, sehingga tidak perlu berujlah dulu, ya, tidak perlu mengasingkan diri. Belum lengkap ilmu-ilmu syariatnya, belum lengkap ilmu ibadahnya, maka hadir di majelis taklim adalah merupakan satu sarana, salah satu agenda yang mengantarkan memperoleh satu kebahagiaan insya Allah. Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, lisa'adah salasu khisalin ay salasu alamatin. Bagi orang yang bahagia itu, ya, bagi orang yang bahagia itu ada 3 ciri. Yang pertama, kutun halalun, makanan minuman yang halal atas jerih payah perjuangan keringat sendiri, yang halal untuk diri dan keluarga. Yang kedua, mujalasatul ulama, mau duduk kumpul dengan para ulama. Duduk saja belum cukup, berarti harus ada cara, harus ada metode, harus ada usaha supaya kedekatan kita dengan ulama ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wassalawatul khamsah ma'al imam, bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu berjamaah beserta imam insya Allah. Itu Rasulullah menyampaikan sebagai bentuk wasiat kepada Sayyidina Ali dan wasiat untuk kita semua. Semoga dengan 3 hal tadi
Hari ini ke depan kita punya fokus konsentrasi cari barang, benda, makanan, minuman yang halal. Yang kedua mendekat kepada para alim ulama. Ya. Yang ketiganya sholat 5 waktu berjamaah. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, kalau berjamaah jangan egois bahwa aku adalah saya gitu. Ketika kita sujud merasakan bahwa tasbih yang dibacakan itu bukan hanya kita yang mengucapkan tapi bareng-bareng seluruh jamaah. Andaikan kita bisa melihat hal-hal yang gaib, apa yang bisa kita saksikan, malaikat hadir di dalam jamaah salat berjamaah, insya Allah. Makanya aneh apa yang menutupi hatinya, virus apa yang meracuni pikiran dan hatinya, kok nggak mau berjamaah gitu pada dekat ke masjid. Baik, ikhwan muslimin rahimakumullah, kalau berbicara masalah tasawuf, kita tidak bisa mengenyampingkan seorang tokoh, seorang figur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kita baca, kita kenal beliau adalah sosok sufi. Bagaimana beliau mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kekasih Allah. Yang kita tahu, selain akidahnya, tauhidnya yang mantap, wiridnya yang kuat, zikirnya yang hebat, beliau sosialnya tinggi. Tidak mau makan dulu sendirian kecuali ngajak teman. Khalilullah. Ya. Dan enggak merasa kalau saya ngajak teman habis dong. Kalau saya terakhir teman habis dong. Enggak begitu. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah gitu. Baik, saya akan membacakan satu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Surah Al-Muluk ayat 2. Alladzi Allah lah khalaqa yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan Allah telah menciptakan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian semua. Allah akan menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha gagah dan maha ampun, maha pengampun. Ayat ini mengarahkan kepada kesadaran diri kita bahwa kita dituntut beramal untuk yang terbaik. Ya, kalau baik saja belum cukup. Ya. Nah, dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 158 begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fir rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bi syamsi minal masyriq
fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumal zalimin. Al-ayah. Wallahu alam bimuradi. Surah Al-Baqarah ayat 158. Alam taro. Kalau ada kalimat alam taro, kata alam taro, makna bahasanya, makna lugawinya, makna harfiahnya, apakah kamu tidak memperhatikan? Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak menyaksikan? Ya. Tapi yang dimaksud di sini maksudnya adalah saksikanlah gitu, cari tahulah gitu. Bukan berarti sekedar informasi, sekedar keterangan. Kamu memperhatikan enggak? Bukan gitu gitu. Ayat ini mengarahkan, kamu harus tahu gitu. Apa yang harus tahu? Ilal ladzi, kepada orang hajja Ibrahim, yang berhujah, berargumentasi, berdebat dengan Nabi Ibrahim fir rabbihi, tentang Rabbnya. Apa yang terjadi? An atahullahul mulka, Allah telah menunjuk, telah mengangkat seorang Namrud, raja Babilonia, menjadi raja. Izqala Ibrahim, ya, ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud begini, Rabbi allazi yuhyi wa yumit, Rabbku itu adalah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala, Namrud menjawab begini, ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Qala Ibrahim, lantas Nabi Ibrahim berkata begini, fa innallaha yu'ti bisyamsi minal masyriq, Rabb aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, kalau memang kamu Tuhan, sekarang coba munculkan matahari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafara, kemudian tercengang, heran, merasa kalah Raja Namrud terhadap argumentasi yang disampaikan Nabi Ibrahim, ya, kekufurannya, kesombongannya, maka disitulah dia mengambil satu tindakan kezaliman. Wallahu tidak suka kepada kaum yang zalimin. Berarti di sini sudah jelas bahwa Namrud, raja Babilonia ini adalah orang yang berlaku zalim kepada Nabi Ibrahim. Begini ceritanya. Kan Raja Namrud ini mengaku diri sebagai Tuhan. Ya. Sehingga masyarakat supaya tunduk kepada Namrud, Raja Namrud, terjadi pengambilan makanan-makanan pokok di negeri Babilonia, sehingga masyarakat merasa kekurangan. Kata Namrud, warga Babilonia yang mau makanan datang kepadaku, itunya passwordnya nyembah, jadi pakai password. Begitu kalau nuwun nyembah baru dikasih. Ketika Nabi Ibrahim datang, dia enggak menyembah. Kenapa kamu enggak menyembah kepadaku? Saya hanya menyembah kepada Tuhanku dan Tuhan kamu. Kata Namrud, emang siapa Tuhan kamu? Tuhan aku adalah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Oh, aku juga bisa, kata Namrud. Kalau ingin tahu kita buktikan. Dipanggil tuh dua pemuda. Dua pemuda ini dibunuh satu orang.
seret bunuh, aku bisa mematikan dia. Dan aku juga bisa menghidupkan dia atas izinku, karena keinginan kamu hidup. Seperti itu kata Namrud. Ya, Nabi Ibrahim bilang lagi, Tuhanku bisa menerbitkan matahari sebelah timur. Coba sekarang kamu terbitkan sebelah barat. Enggak bisa apa-apa. Akhirnya hujah argumentasinya kalah. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap, dihukum dan dibakar. Ya. Nabi Ibrahim dengan kekuatan akidah wiridnya dan kekuatan akalnya sudah cukup akan menghadapi manusia yang sombong. Resiko apapun akan dihadapinya. Inilah salah satu figur Nabi Ibrahim. Jadi andaikan ada kekuatan yang dibuat oleh manusia, maka dia yakin ada kekuatan Allah yang lebih daripada itu. Sehingga resiko apapun yang harus dihadapi, Nabi Ibrahim sudah tawakaltu 'ala Allah. Betul. Begitu ditangkap, kemudian dibakar, pertolongan Allah datang, turun ayat Quran, ya naru kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang panas, jadilah dingin kepada Nabi Ibrahim. Tak ada selembar rambut pun, pakaian pun yang terbakar. Itu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kayu bakar semuanya habis terbakar. Ya. Dari situ Nabi Ibrahim semakin mantap, semakin kuat berdakwah. Ya. Nah, inilah salah satu tindakan kezoliman Raja Namrud yang zolim terhadap rakyatnya, sehingga dia memainkan hukum bagaimana saja maunya dia, suruh dibakar. Ya, ujung-ujungnya karena dia sudah menyatakan perang kepada Nabi Ibrahim dan sudah menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala, bilang begini Namrud, Ibrahim, panggil Tuhanmu, panggil tentara-tentaramu, mari kita adu kekuatan. Nah, dari situlah Allah turunkan nyamuk yang sangat banyak. Di langit itu seperti awan berwarna hitam, kelabu. Dikiranya awan biasa, ternyata itu nyamuk. Ya. Akhirnya memporak-porandakan, menghancurkan Namrud dan pengikut-pengikutnya. Ya. Bahkan Namrudnya sendiri digigit oleh nyamuk yang paling besar. Wallahu alam, akhirnya mati karena nyamuk. Ya. Nah, ini berbicara masalah nyamuk. Bagaimana kondisi virus yang beredar sekarang? Satu, kita jangan berlaku zolim untuk diri sendiri. Artinya apa? Jaga kebersihan merupakan sunatullah, sunnah Rasulullah. Cuci tangan setiap kali kita wudhu, ternyata kita bukan 3 kali. Tak, sebelum kumur-kumur cuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur beres 3 kali, cuci tangan lagi, menghirup air ke dalam hidung, cuci tangan lagi, kemudian membasuh muka, cuci tangan lagi. Setiap basuh-basuhan anggota wudhu kita cuci tangan. Berapa kali kita cuci tangan? Kita tidak menyadarinya. Ya. Itu untuk masalah kebersihan. Makanya orang Islam yang benar tidak terkena penyakit virus itu. Virus corona adalah makhluk Allah dan muncul ada karena iradahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi adanya kezoliman
di antara masyarakat, di antara siapapun, sehingga Allah munculkan virus ini sebagai pelajaran buat masyarakat beriman, ya. Makanya kita menyikapinya adalah andaikan ada orang Islam meninggal gara-gara virus, itu meninggalnya dalam keadaan syahid husnul khatimah, insya Allah. Gak usah ditakutkan, karena Allah sudah menentukan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup dan sudah menentukan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Tinggal kita menyikapinya. Nah, yang berikutnya, kezaliman model apa sehingga Allah menurunkan satu balai kepada masyarakat bumi ini, dan tidak menutup kemungkinan beres virus corona nanti ada virus Toyota dan virus Daihatsu dan lain sebagainya. Kita sebut aja jenis virus-virus yang lainnya, karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu ketika Nabi Ibrahim ada nyamuk, ketika zaman Nabi Musa dengan Fir'aun ada lalat, ya. Itu Nabi Musa dengan Fir'aun, ya. Fir'aunnya sendiri kan begitu, mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu semuanya. Karena sudah memperhitungkan ada kekuatan-kekuatan hitam di atas putih. Tukang sihirnya banyak, tentaranya, pendukungnya banyak, pokoknya nggak akan tergoyahkan. Aku adalah Tuhan kamu sekalian. Ada anak kecil datang, Fir'aun, Tuhanku bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Ya. Coba kalau kamu Tuhan, ini ada himar yang mati, hidupkan oleh kamu. Sama Fir'aun gak bisa apa-apa. Langsung marah Fir'aun. Kata Fir'aun begini, tentara keamanan, tangkap anak kecil itu, kurang ajar. Anak kecil itu bilang begini, Fir'aun, kalau kamu Tuhan, tangkap oleh dirimu sendiri, jangan nyuruh orang, gitu ya. Masa nangkap anak kecil saja harus sama orang lain? Kalau kamu Tuhan, tangkap. Akhirnya orang-orang yang menyaksikan dialog itu bahwa Fir'aun dikalahkan dengan dialog anak kecilnya. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Jadi ada ayat-ayat Allah yang kauniyah, ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Nah, inilah saatnya kita belajar, mengambil pelajaran. Munculnya virus, ada macam-macam virus, ada yang virus corona, virus TBC, virus-virus yang lainnya, ya. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita harus menyikapinya, meresponnya dengan respon yang baik. Artinya kita berusaha seoptimal mungkin, jangan sampai mati konyol, ya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak membawa iman, ya. Tidak membawa akidah yang benar. Nah, kembali kepada satu sikap orang zalim itu digambarkan oleh Kangjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Lizolimi salasu alamatin, bagi orang zalim itu ada 3 kriteria, ada 3 ciri. Yang pertama,
la yubali min ayyi syai'in ya'kulu. Orang yang zalim itu tidak memperhatikan dari mana makanan minuman yang dia makan. Tidak pernah mengindahkan halal haram, yang penting beteung sebeuh gitu. Itu termasuk menzalimi diri sendiri. Kemudian yang kedua, wayak haru ya, madinata, dia memaksa untuk membahas secara kasar orang yang nggak bayar hutang ya. Bahkan nomor tiganya cirinya wayabtisu iza makanahu, dia akan mengambil satu tindakan memukul kemudian menghukum secara fisik bagi penghutang yang tidak mau membayarnya. Itu bentuk kezaliman. Tinggal dikiaskan saja dari tiga hal ini. Kezaliman apa yang sudah kita lakukan terhadap diri sendiri? Ya, mungkin makanannya tidak halal, mungkin makanannya tidak sehat, makan makanan minuman-minuman yang membahayakan bagi kesehatan fisik ya, itu zalim namanya. Kemudian yang kedua, hubungan antara diri kita dengan orang lain, ada enggak tindakan-tindakan yang menunjukkan kezaliman, menyakiti, melukai ya. Yang paling sederhana adalah bullying ya. Itu termasuk tindakan-tindakan zalim. Nah, solusinya ada doa. Doa yang biasa dibaca oleh Nabi Yunus, dan ini pernah direkam oleh Malak Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada para sahabat. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Gimana, hafal enggak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Cerita Nabi Yunus dengan masuk ke dalam ikannya mengaku bahwa aku melakukan kezaliman, kesalahan gitu. Nah, sekarang umatnya Rasulullah banyak melakukan kezaliman-kezaliman terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, kemudian harus merasakan bahwa pengakuannya adalah satu, harus menanamkan tauhid dulu, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Kemudian tambahkan subhanaka, maha suci engkau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Punya mata dipakai apa? Punya telinga dipakai apa? Tangan, kaki, termasuk akal pikiran kita. Ya. Harusnya dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan sudah ada modal untuk mendapatkan hidayah. Rambutnya putih beruban, itu adalah hidayah dari Allah. Kamu itu udah tua, usiamu itu sudah lewat kepala 5, makanya rambutnya beruban. Artinya apa? Itu Allah sudah memberikan isyarat bahwa kamu ini nggak akan lama lagi hidup di dunia. Sendi-sendi tubuhmu, urat-uratmu, tubuhmu sudah mulai banyak yang terasa. Itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih nyari informasi yang mana lagi? Enggak ah, saya nunggu informasi dari Malak Ijroil. Kapan ada kesepakatan dengan Malak Ijroil ya? Pencabut nyawa. Paling juga begitu nak ketemu Ijroil. Siapa kamu? Ijroil. Kok kamu nggak ngasih tahu dulu? Kan udah dikirim surat sama Allah. Rambutmu sudah memutih, badanmu sudah pada pegal-pegal. Oh iya, nggak sadar itu.
Ya. Kezoliman apa yang membuat kita hidup ini sengsara? Kezoliman apa yang membuat rakyat ini menderita? Ada bentuk kezoliman dong. Ya. Silahkan, Raja Namrud modern, Fir'aun modern, Abraha modern, pemimpin-pemimpin yang siap memerangi Allah, memerangi orang Islam, dan siaplah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk, belalang di India kemarin udah mulai, ulat, ya. Apa saja Allah kalau menghendaki maka akan luluh lantah, hancur lebur, porak-poranda. Alhamdulillah, semoga dengan kajian pendek sederhana ini membuat kita semakin dekat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin bacakan sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun man a'tahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 hal, apabila ini dimiliki oleh seseorang berarti dia mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Yang pertama, lisanun zakirun, lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang syukur kepada Allah. Yang ketiga, wa badanun sabirun, badan fisik yang sabar. Wa zawjatun la tabghihi haunan fi nafsiha wa malihi, istri pendamping hidup yang bersyukur kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, agnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika aman siwak. Subhanaka rabbika bil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.